Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, kelompok 87 akan melakukan presentasi mengenai post-test praktikum pemrograman komputer tahun 2021, di mana nama anggota kelompok 87 sendiri itu ada saya sendiri, yaitu bernama Muhammad Birki Rizky dengan nomor NIM D600-2022, dan rekan saya yang bernama Rian Adi Royce dengan nomor NIM D600-200-159. Pada pembahasan video presentasi kali ini akan membahas mengenai modul 1 yaitu Python dasar, modul 2 yaitu Python GUI dengan PySet2, modul 3 web statis dengan Django, dan modul 4 dengan web dinamis dengan Django. Pada modul 1 ini mengenai Python dasar akan disampaikan oleh Rian Adi Royce. Ya, yang pertama tujuan yaitu mampu mengerti pengertian Python, lalu mampu mengerti kekurangan dan kelebihan Python, jika mampu mengerti pengertian algoritma dan flowchart. Pengertian Python. Python bahasa pemrograman interaktif multiguna dengan filosofi perangan yang berfokus pada tingkat keterbacaan kode. Lalu kelebihan dan kekurangan Python. Pertama, kelebihan. Memiliki koleksi pustaka yang banyak, memiliki sistem pengolahan memori otomatis stored by collection seperti halnya Java. Lalu bersifat modular sehingga mudah dikembangkan dengan menciptakan modul-modul baru. Kekurangannya yaitu beberapa penugasan terdapat di luar dari jangkauan kemampuan Python, seperti bahasa pemrograman dinamis lainnya. Lalu Python tidak secepat atau efisien sebagai statis, tidak seperti bahasa pemrograman C. Lalu disebabkan karena Python merupakan interpreter. Python bukan merupakan perangkat bantu terbaik untuk pengantar komponen. Pengertian algoritma dan flowchart. Algoritma adalah urutan langkah logis yang digunakan untuk menyelesaikan suatu masalah. Lalu flowchart menjelaskan tahap-tahap pemecahan masalah dengan mempresentasikan simbol-simbol tertentu yang mudah dipahami, mudah digunakan dan standar. Lalu penjelasan skrip pengulangan. Nah, pada gambar di samping merupakan skrip pengulangan di mana dalam pemrograman akan mengulang tempat masuk, yaitu tempat store yang berada di Kota Pekalongan dan ada di toko online di Shopee. Setelah itu memiliki lanjut ke program selanjutnya. Penjelasan skrip pengandaian. Pada gambar di samping merupakan skrip pengandaian di mana dalam proses ini akan ada 3 pilihan menu, yaitu pilihan lanjut, keluar, exit program. Jika memilih lanjut menu, lanjut akan muncul data yang diinput. Jika memilih keluar, akan langsung berakhir dan tidak muncul data lagi. Jika memilih exit program, akan keluar dari program. Penjelasan tipe dan operator. Operator aritmatika berfungsi untuk melakukan perhitungan matematika. Operator aritmatika meliputi perhitungan simbol seperti penjumlahan, pengurangan, pembagian, serta perkalian. Contoh ada di samping. Sekian dari saya lanjutkan ke rekan saya. Baik, pada modul 2 ini akan bahas mengenai Python GUI dengan PySet2. Tujuan dari modul 2 ini yaitu mampu mengetahui mengenai GUI, mampu mengetahui mengenai PySet2, dan mampu mengetahui skrip program menu utama dan perhitungan. Pengertian GUI atau Graphical User Interface yaitu menurut Nanda Setiawan tahun 2013, GUI atau Graphical User Interface adalah antarmuka pada sistem operasi atau komputer yang menggunakan menu grafis agar mempermudah para penggunanya untuk berinteraksi dengan komputer atau sistem operasi secara sederhana. Nah, selanjutnya ada pengertian PySet2. PySet2 merupakan perangkat lunak gratis untuk proyek pengembangan perpustakaan atau library Python yang memungkinkan pengguna untuk membangun aplikasi Graphical User Interface dengan memanfaatkan Qt Framework. Skrip program menu utama dan perhitungan. Baik, pada skrip menu program utama ini, pertama-tama import sys yang digunakan untuk mengimpor fitur, kemudian ini mengimpor Qt GUI, Qt Core, dan Qt Widget dari PySet2. Kemudian agar
Kemudian yang selanjutnya itu ada script class, menu utama yang digunakan untuk membuat kelas yang dapat menampung program-program ini. Kemudian ada save window title, yaitu untuk membuat judul titel yang bertuliskan menu utama. Kemudian terdapat ini self resize yang untuk dimana ini untuk mengatur panjang dan lebar 450 kali 300. Kemudian style sheet ini digunakan untuk mengatur background color pada tampilan website, tampilan program. Kemudian judul underscore b sama dengan label digunakan untuk membuat label, dan ini heading 5 dan font ini digunakan untuk mengatur warna font, dan ini merupakan label yang berusaha untuk OP5. Kemudian ini juga untuk mengatur ukuran. Kemudian ini pada icon sama dengan key icon sama dengan kurung image.png digunakan untuk memasukkan gambar yang berupa PNG. Kemudian dev menu 2 ini digunakan untuk membuat menu seperti file, logout, dan shortcut yang berupa Ctrl plus O dan shortcut Ctrl plus X, exit. Kemudian logout ini digunakan untuk menghubungkan file Python logout atau masuk login. Kemudian pada tab tampilan 2 ini ada tombol pertama, yaitu key radio button yang digunakan untuk membuat button radio yang bertuliskan data. Kemudian ini untuk mengonekkan tombol. Kemudian di push button juga untuk membuat tombol push button. Kemudian ini juga untuk memasukkan image. Dan ini daftar barang, dev sekarang, dev stok lama, dev penjualan ini menghubungkan file Python yang ada di tempat lain. Kemudian if ini digunakan untuk mengeksekusi program yang ada di atas. Kemudian ini merupakan aplikasi yang sudah dibuat scriptnya. Kemudian sysexit ini digunakan agar program bisa keluar dari tampilan. Contohnya seperti ini. Ini merupakan tampilan output dari tampilan halaman menu. Ini ada menu logout dan exit, kemudian tombol data dan tombol kalkulator. Kemudian pada Python perhitungan ini berisikan tanggal, label tanggal, produk, total jumlah, yang dimana tanggal ini menggunakan QDate-edit, yang pada produk ini menggunakan combo box, dan ini merupakan pilihan nanti yang akan digunakan. Kemudian pada baris ketiga dapat line edit, QLine edit, digunakan untuk mengisikan teks. Kemudian ada spin box yang digunakan untuk melakukan menentukan jumlah barang. Kemudian ada QLine edit lagi. Kemudian set read only ini digunakan agar QLine edit ini tidak bisa dimasukkan teks. Kemudian ini aku sebutkan. Dan ini yaitu permisalan pada if str harga ini digunakan untuk permisalan di mana kondisi sandal homepad Pullman 01 coklat ini seharga 150.000, dimisalkan 150.000. Kemudian ini dihubungkan dengan line 3. Kemudian ini untuk menghitung atau melakukan besarnya diskon. Kemudian dev hapus ini digunakan untuk Keymisx box ini digunakan untuk membuat sebuah peringatan seperti apabila ingin menghapus, akan keluar peringatan apakah yakin ingin menghapus. Kemudian dev kembali ini digunakan untuk kembali ke halaman sebelumnya, yaitu halaman menu dihubungkan. Ya, ini contoh output dari dari halaman kalkulat perhitungan, di mana ini terdapat edit, yaitu untuk mengatur tanggal.
Ini untuk mengatur jenis proteinnya tadi ini yang sudah dimisalkan dan akan langsung keluar harganya. Kemudian ini jumlah permintaan, misalnya 3, dan ini promo 90%, maka akan keluar. Dan ini tombol hapus. Untuk ini key message box. Kemudian pada modul 3 akan dijelaskan oleh Rian Abirois. Ini modul 3 akan menjelaskan tentang web statis dengan Django. Dengan tujuan yang pertama, mampu memahami pengertian HTML dan CSS. Mampu memahami penggunaan CSS, mampu memahami kelebihan dan kekurangan web statis. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengerjaan modul 3. Yaitu yang pertama, kita buka CMD terlebih dahulu. Nah, kita kan masih berada di folder user cek folder Verna. Nah, kita keluar semua. Cara ketik di garis miring. Dengan yang pertama, kita harus membuat folder untuk pengerjaannya terlebih dahulu. Kita menuliskan dengan Django admin. Kita memberi nama yaitu M1. Nah, kita cek apa sudah. Nah, modulnya M1 sudah terbuat. Sedangkan saya sudah membuat ini. Kita tidak usah menggunakan folder M1 ini. Lalu kita masuk pada foldernya yaitu cd 87 underscore. Sudah masuk di foldernya yaitu, lalu kita run server dengan cara python manage.py run server. Enter. Sebentar. Nah, ini keluar linknya. Kita copy, lalu kita buka di browse. Lalu kita kopikan. Nah, sudah muncul kan. Lalu jika kita lalu buka sublime text. Jika kita ingin memasukkan ke dalam sublime text, kita tinggal drag saja. Nah, masuk. Kita fokus pada sublime text-nya. Pada yang pertama itu kita berada di setting. Yang pertama kita mengisi di templates bagian dirt. Kita isi template juga. Lalu pada bawah. Nah, di static URL ini kita yang kuning ini kita isi static. Lalu kita juga harus menambahkan ini agar pada file static ini bisa berfungsi atau menyambung pada semua project. Nah, lalu pada bagian home HTML ini adalah bagian dari ini semua. Itu memiliki script seperti ini. Nah, pada ini adalah title toko prima. Itu judulnya. Lalu ini kan memberi gambar. Lalu dengan fungsi ini untuk membuat kelas. Kelas ini akan berfungsi pada nanti di static pada tampilan CSS. Nah,
pada list ini, list yang pertama, itu UL ini terdapat unordered list. Nah, dalam unordered list di dalam about terdapat daftar barang dan daftar harga. Kegunaan Ahref ini agar bisa diklik atau dipencet. Nah, ini terdapat kelas baru dengan nama yang berbeda. Jika menamai dengan nama yang sama, nanti pada CSS akan berubah sama, jadi tidak berbeda. Kita harus memberi kelas nama yang berbeda agar mudah diatur. Nah, pada H1 ini kita berfungsi untuk membuat teks, yaitu selamat datang di toko Prima. H1 itu ukuran teks yang paling besar. Sedangkan H3 itu lebih kecil daripada H1, jadi ukurannya itu menurun. Nah, pada footer ini akan berfungsi sebagai seperti ini. Nah, footer copyright ini. Lalu pada bagian tampilan CSS, nah ini terdapat kelas-kelas, yaitu kelas UL, kelas ULLI, ULLIA. Nah, itu tergantung dari kelas yang tadi. Contoh, menu UL. Nah, menu UL itu berarti dari ini semua sampai sini tertutup, yang tutup ini. Itu diatur di ini semua dengan background color dengan kode ini, bottom color, border bottom style solid, border bottom with 4 pixel, position page, text elegant center tengah, width-nya 100%, list style type none, topnya 0. Baik, yang selanjutnya yaitu modul 4 mengenai web dinamis dengan Django. Pada tujuan modul 4 ini yaitu berisi pertama mampu mengetahui mengenai database, mampu mengetahui mengenai manfaat database pada sebuah perusahaan, ketiga yaitu mampu mengetahui mengenai CRUD dan manfaat website dalam sistem informasi perusahaan. Yang pertama, pengertian database. Database secara arti kata merupakan sekumpulan data yang terhimpun melalui waktu, sehingga dapat dikatakan atau diprediksi memiliki kapasitas terus bertambah dan berkembang yang akan tersimpan di hardware komputer dan dengan software untuk melakukan manipulasi kegiatan tertentu. Manfaat database pada perusahaan. Yang pertama, kemudahan dalam menyeleksi data pada perusahaan, misalnya data barang atau data karyawan. Yang kedua, memudahkan penggunaan bersama-sama agar terhubung antara pemimpin perusahaan atau bos maupun karyawan perusahaan setiap bagian apabila hendak berbagi data, misalnya bagian keuangan perusahaan atau bagian admin. Yang ketiga yaitu pemrosesan CRUD atau Create, Read, Update, Delete. CRUD adalah sebuah proses dalam bahasa pemrograman untuk operasi pengolahan data itu sendiri. Create sendiri yaitu merupakan proses untuk membuat data baru, read yang merupakan proses untuk menampilkan data yang sudah dibuat, kemudian update yaitu digunakan untuk mengubah data pada database agar menjadi data yang lebih baru, kemudian delete digunakan untuk menghapus data yang ada pada database yang sudah dibuat, sehingga data itu hilang. Manfaat website pada perusahaan. Yang pertama, memudahkan untuk operasi bisnis pada perusahaan. Kemudian yang kedua, mencapai sasaran strategis yang menyebabkan perusahaan menciptakan keunggulan bersaing di pasar. Yang ketiga, memudahkan untuk mengupdate informasi mengenai perusahaan. Baik, sekian dari kelompok 87. Apabila terdapat kesalahan kata, saya mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.